Dan bagaimanakah kondisi warga negara Indonesia di Amerika Serikat, khususnya di negara bagian New York, di tengah aksi demonstrasi di sana? Kita akan tanyakan langsung dengan perwakilan kita di New York dan sudah bersama kami via sambungan Skype Konsul Jenderal RI di kota New York, Arifi Saiman. Halo Pak Arifi. Selamat sore, Mas. Ya, Pak Arifi, ini kita ingin tahu dulu kondisi aktualnya karena kita tahu sebetulnya gelombang protes di Amerika Serikat itu terus berlangsung. Kalau kita runut sebetulnya kan George Floyd meninggal tanggal 25, tapi gelombang protes di New York itu sejak 28, artinya sudah lebih dari sepekan. Kondisi aktual di New York sendiri seperti apa, Pak? Sampai hari Kamis kemarin itu sudah menginjak ke hari ke-8. Kalau dibandingkan dengan 2-3 hari sebelumnya, hari kemarin itu relatif cukup banyak, kurang lebih dari 1.000 orang New Yorker ya, atau warga New York itu turun ke jalan. Dan ini bisa dimaklumi karena kemarin itu dalam konteks unjuk rasa ini momentumnya beda dengan momentum yang sebelumnya, karena hari kemarin itu, hari Kamis kemarin, itu adalah bertepatan dengan pemakaman jenazah mendiang George Floyd di Minneapolis. Jadi mereka memang sengaja turun ke jalan untuk mendoakan mendiang George Floyd. Bahkan wali kota New York, Bill de Blasio, juga ikut turun di antara kerumunan massa yang pada saat acara berdoa di New York. Oke, Pak Arifi, ini saya tadi sempat baca di New York Times sebelum kita ngobrol bahwa polisi masih sempat beberapa kali menangkapi para demonstran gitu yang melanggar jam malam karena ketentuan jam malam awalnya jam 11 malam, kemudian sekarang dimajukan jadi jam 8. Apakah polisian di sana juga masih belum bisa mengendalikan situasi atau seperti apa? Sebetulnya kalau dibandingkan dengan hari Rabu sebagai contoh, hari kemarin itu seperti tampak adanya pengecualian, semacam ada relaksasi, karena mungkin ini adalah situasinya memang bertepatan dengan pemakaman George Floyd. Oke. Tadi malam itu masih ada penangkapan, tapi jumlahnya tidak banyak, kurang lebih sekitar 20 orang, itu di daerah Bronx dan Manhattan. Oke. Memang jumlah para pengunjuk rasa itu masih berada di jalanan hingga pukul jam 11 malam, dan itu sebetulnya sudah melewati masa tenggat waktu batas aksi demo, karena pada jam 8 ke atas itu sudah masuk ke masa pemberlakuan jam malam. Dalam konteks ini tampak polisi itu agak sedikit memberikan satu kelonggaran kepada para pengunjuk rasa ini, karena memang mungkin satu ini atas dasar pertimbangan keamanan, karena memang ini para pengunjuk rasa menggunakan momentum ini untuk turun ke jalan untuk mengenang sekaligus mendoakan George Floyd ini. Jadi untuk menghindari hal-hal yang kemungkinan bisa berdampak pada satu peristiwa yang lebih buruk lagi. Jadi tindakan polisi saat ini agak sangat lebih terukur dibanding hari-hari sebelumnya. Apalagi kalau dibandingkan dengan hari Senin dan Selasa yang dimana pada saat itu jumlah penangkapan cukup besar. Hari Senin itu sekitar 700, hari Selasanya itu sekitar 280, baru hari Rabunya itu 60. Untuk yang hari Kamis kemarin 20, itu pun sebetulnya jumlah pengunjuk rasa itu yang bertahan pada masa pemberlakuan jam malam itu relatif cukup banyak, cukup besar dibanding hari sebelumnya. Oke, Pak Arifi, kami juga ingin tahu dong seperti apa kabar WNI kita di New York. Apakah tercatat ada yang ikut demo atau mungkin ada yang ditangkap atau ya mungkin kondisi keselamatan mereka di sana seperti apa, Pak Arifi? Kalau untuk kondisi WNI kita, terutama yang mereka ada yang ikut demonstrasi atau yang bahkan mungkin tertangkap, sejauh ini tidak ada laporan yang masuk pada kami yang mengindikasikan adanya WNI yang terlibat atau WNI yang ditangkap. Karena kami memang dari sejak awal sudah menghimbau baik itu melalui himbauan surat edaran kami yang kami posting di media sosial kami, dan juga kami sampaikan, kami komunikasikan dengan warga masyarakat kita melalui jejaring WA group kami dengan simpul-simpul masyarakat kita. Memang kami sudah dari awal sudah meminta kepada para WNI kita untuk tidak terlibat dalam aksi unjuk rasa ini dan untuk menjauhi tempat-tempat yang menjadi tempat berlangsungnya unjuk rasa ini. Karena
kami selalu tekankan bahwa keberadaan WNI itu sendiri adalah dalam konteks dalam pranata hukum Amerika Serikat itu termasuk dalam kelompok warga negara asing. Jadi risikonya sangat besar kalau WNI itu sampai turut terlibat dalam aksi unjuk rasa ini, karena WNI kita itu selain dalam mereka yang berstatus mahasiswa, juga banyak mereka yang berstatus sebagai pekerja atau masyarakat biasa. Oke, artinya ada peran aktif ya dari KJRI begitu ya untuk bisa mengimbau WNI yang ada di sana. Kemudian artinya pola komunikasinya jalan terus. Bagaimana kemudian memastikan agar para WNI yang ada di kota New York itu ya keselamatannya terjaga gitu Pak Arif? Iya. Memang kami ini sendiri di perwakilan ini memiliki satu hubungan yang sangat baik dengan lembaga kepolisian setempat, juga dengan pemerintah kota setempat. Dan namun demikian kami juga memiliki hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh masyarakat kita, termasuk para pemuka agama kita, untuk bisa membantu memberikan satu himbauan seperti yang kami himbau kepada para jamaahnya atau kepada para keluarganya atau pada ini warga masyarakat Indonesia yang ada di sekitar mereka. Dan cara-cara ini cukup efektif untuk bisa mengajak WNI kita untuk bisa menjauh dari tempat-tempat aksi unjuk rasa ini. Oke, Pak Rifi, mungkin ini terakhir begitu ya, karena tadi pola komunikasinya juga jalan terus dengan para WNI yang ada di New York. Mungkin ada seruan atau imbauan begitu, karena mungkin ini aksinya masih akan berjalan terus sampai beberapa hari ke depan. Iya, yang mungkin dari kami yang perlu kami sampaikan, khususnya kepada warga negara Indonesia yang ada di wilayah New York dan wilayah negara bagian yang berada di wilayah KJRI New York, kami mohon dengan sangat kepada para WNI itu untuk tidak sekali-kali melibatkan diri dalam aksi demonstrasi ini. Dan juga kami mohon untuk tidak terprovokasi oleh tindakan-tindakan yang dapat berdampak kepada pelanggaran hukum Amerika Serikat. Serta kami juga memohon kepada para WNI untuk menjaga diri jauh dari lokasi-lokasi tempat aksi unjuk rasa ini. Karena resikonya terlalu besar bagi WNI jika sampai terdampak dalam aksi unjuk rasa ini. Baik Pak Rifi, stay safe. Salam juga buat teman-teman WNI yang ada di kota New York khususnya. Terima kasih sudah berbincang melalui Skype bersama Primetime Konsul Jenderal RI di New York, Amerika Serikat, Arifi Saiman.